Di saat seorang bermaksiatan itu artinya iman di dalam hatinya telah dicabut oleh Allah. Seseorang bermaksiat itu telah dicabut oleh Allah. Dicabut itu gambaran Nabi. Apa dicabut nanti kemudian dikembalikan atau tidak, ini babnya beda. Sehingga bukan berarti tidak beriman lagi. Dicabut ini adalah seperti halnya baju ditanggalkan, masih milik kita. Tinggal nanti dikembalikan atau tidak. Sehingga la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada seorang berzina di saat berzina kecuali sudah ditanggalkan imannya. Makanya mati su'ul khotimah adalah mati maksiat. Di saat menanggalkan imannya dicabut nyawanya. Wal yasriku sariku, tidak mencuri seorang pencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Tidak ada pelaku dosa kecuali saat itu menanggalkan imannya. Bagaimana jika itu adalah panjang kisahnya, mulai dari rumah menuju ke tempat, pergi kemana, masuk kamar, nyewa, hotel atau apa, rumah, pergi kemana, wisata, haram, berapa banyak. Berarti setiap saat sangat mungkin dia untuk dicabut nyawanya dalam keadaan dia bermaksiat. Sehingga ada orang yang ditanggalkan imannya sebentar, sesaat langsung dia menyadari. Itulah orang yang selamat. Dan kita manusia biasa. Jika bermaksiat, tapi ada orang ditanggalkan imannya tidak pernah sadar-sadar. Sehingga dia nyantai saja, bahkan tidak ngerti dia. Bahkan mungkin dengan kemaksiatannya yang sudah dilakukan, dia masih berbangga, senang, mengingat. Bahkan masih komunikasi asik dengan kemaksiatannya. Kalau dia teman mabuk, teman mabuknya, teman judi, teman judinya, teman zina, teman zinanya, dan sebagainya. Berarti memang kropos betul imannya. Karena seolah-olah sudah tidak dilihat oleh Allah. Bahkan kadang menumpuk dosanya. Dosa dari ngambil rezeki yang haram juga. Mungkin seorang perempuan khianat sama suaminya juga. Seorang suami mungkin macam-macam. Banyak dosa-dosa dilakukan di balik itu semuanya. Akan tapi lihat hamba pilihan Allah, ya manusia kepleset dia, tapi begitu mudahnya dia menyesali dosanya. Dia spontan ingat kesalahannya, ada derai air mata, ada penyesalan. Dan secara spontan dia membenci perbuatan tersebut. Itu tanda iman sejati. Tanda tobat yang sesungguhnya. Dia merasa risih dengan itu. Maka memantapkan kesadaran akan nikmatnya surga, memantapkan kesadaran akan pedihnya api neraka, menjadikan orang mudah menghindar dari kemaksiatan. Kalaupun pernah kepleset, baginya penyesalan mudah sekali. Tapi ada orang menyesalnya kalau tidak diingatkan begini, tidak menyesal. Itu pun menyesalnya seperti menangis. Menangis bisa dibuat. Menangis bisa ada orang biaya mewek, dikit-dikit nangis, ada saja. Tidak jaminan kalau itu adalah sebuah penyesalan kok. Bisa jadi penyesalnya menangisnya karena takut ditinggal oleh temannya, karena dia melakukan kesalahan, takut dipisah dari grupnya. Mungkin hanya takut tidak dikasih nafkah sama suaminya, karena mungkin suaminya mencukupi selama ini. Mungkin karena istrinya orang ini. Jadi bukan karena Allah, ada menangis itu. Tapi menangis yang sejati adalah karena dia dosa-dosanya. Bahkan rasa takut bukan karena dosa, itu dahsyat lagi. Fa'adut ainah sama'adun yudhillumuhu Allahu yawma la dhilla illa dhilluh, adalah orang yang menitikkan air mata bukan karena melakukan dosa. Dia tenggelam dalam rasa takut murka Allah. Khawatir ibadahnya masih kurang sehingga semakin serius. Jauh dari maksiat, apalagi yang bermaksiat lah kita ini. Maka harus melatih penyesalan ini, membiasakan dengan penyesalan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan jangan ragu hamba Allah, Allah Maha Kasih. Akan tapi kekerasan hati kita menjadikan kita jauh dari kasih Allah. Banyak istighfar, banyak baca sholawat. Dekatkan anak yatim, santuni anak yatim agar lembut hati kita. Banyak sebab-sebab kelembutan hati, tentunya ini pembahasan khusus. Bagaimana agar hati lembut. Dan juga mendengar hal-hal semacam ini. Sehingga mudah kita untuk menghindari kemaksiatan. Mudahkan melakukan ketaatan. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.